Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Great Freedom, film drama Austria yang dirilis pada tahun 2021. Film yang berdurasi 1 jam 56 menit ini mengisahkan tentang seorang pria gay yang telah berulang kali keluar masuk dari penjara karena identitas seksual dan hasratnya. Ia bertemu kembali dengan teman satu selnya yang merupakan seorang homofobia dan seorang pembunuh yang telah lama mendekam di penjara. Saat mereka dipertemukan kembali dalam satu sel, kebencian yang pernah ada menghilang secara perlahan. Seiring waktu berjalan, mereka berdua mulai terbuka dan membutuhkan satu sama lainnya. Dan perasaan mereka juga ikut bertumbuh. Selain dari kisah asmara, kisah di film ini juga memperlihatkan tindakan yang mengkriminalisasi homoseksual, termasuk kekejaman yang terjadi bagi mereka. Begitulah sekilas gambaran dari film ini. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa video dari rekaman tersembunyi yang dipasang di sebuah toilet umum. Rekaman itu memperlihatkan kegiatan cruising yang dilakukan oleh Hans. Ia menggoda setiap pria yang memasuki toilet itu dan mengajak mereka untuk berhubungan. Akibat perbuatannya itu, Hans akhirnya dijerat dengan pasal 175 yang mengkriminalisasi tindak homoseksual. Dan di tahun 1945, Hans pertama kalinya mendapatkan hukuman penjara selama 2 tahun. Saat itu, Hans mencoba kabur dari penjara, namun petugas tahanan masih bisa menangkapnya. Karena perbuatannya itu, Hans akhirnya mendapatkan hukum isolasi selama beberapa hari. Di waktu itu juga, Hans pertama kalinya bertemu dengan Victor yang akan menjadi teman satu selnya. Awalnya, ia satu sel dengan Victor dan mereka belum saling mengenal. Sebelumnya, Hans juga telah bekerja menjadi penjahit yang mendaur ulang pakaian bekas tentara Nazi. Saat Victor mengetahui bahwa teman satu selnya adalah tahanan atas tindak homoseksual, ia sangat geram dan tidak menginginkan seorang homoseksual berada satu sel dengannya. Saat Hans kembali ke selnya, Victor langsung melemparkan semua barang-barangnya Hans dan menyuruhnya keluar dari sel itu. Karena Hans bersikeras untuk kembali masuk, Victor pun menghajarnya di luar pintu selnya. Untungnya, penjaga sel melihat mereka dan menghentikan perbuatannya Victor. Victor meminta penjaga tahanan itu untuk memindahkan Hans ke sel yang lainnya. Namun, penjaga tahanan itu tidak mengindahkan permintaannya dan langsung menyuruhnya kembali masuk ke dalam selnya. Bukannya merasa kasihan, penjaga tahanan itu juga bersikap kasar meminta Hans untuk bangkit dan masuk kembali ke dalam selnya. Di dalam sel, Victor mengingatkan Hans kalau ia akan mati jika berani menyentuhnya. Hans pun hanya diam saat itu. Di tengah malam, saat Victor tertidur, Hans melihat beberapa puntungan rokok bekasnya Victor yang telah terbuang di atas lantai. Ia mengumpulkannya menjadi satu dan hendak menghisapnya. Ia menggulungnya dengan mengoyak lembaran Alkitab yang dia miliki. Saat ia mengambil korek apinya Victor untuk menyalakan rokoknya, Victor tiba-tiba terbangun dan langsung menyingkirkan tangannya Hans dari atas mejanya. Saat itu, Victor pun melihat nomor camp yang berbekas di tangannya Hans. Hans langsung menutupinya dan kembali ke atas tempat tidurnya. Ia pun tak jadi menghisap rokoknya. Esok harinya di halaman penjara, Hans berusaha meminta api dari yang lainnya untuk menyalakan rokoknya yang masih ia simpan dari semalam. Namun tak seorang pun yang mau memberikan api kepadanya dan ia malah diabaikan. Victor memperhatikannya dari kejauhan, tetapi ia juga enggan memberikan korek apinya. Ia masih merasa jijik melihat Hans. Saat makan, ia terkadang menatapi Hans dengan penuh kebencian. Meski begitu, sikapnya Hans seolah membuat hatinya Victor sedikit iba. Ia pun akhirnya memberikan korek apinya kepada Hans setelah ia menghabiskan makanannya. Hans pun akhirnya bisa menikmati rokoknya. Victor juga menanyakan angka camp di tangannya Hans. Ia mengetahui kalau Hans adalah bekas pindahan dari tahanan yang lain. Victor pun menawarkannya untuk menyamarkan angka itu menjadi sebuah tato. Kebetulan Victor memiliki kemampuan membuat tato. Meski sempat ragu, namun Hans menyetujuinya di malam harinya. Esok harinya, Victor dengan diam-diam mengambil semacam arang dari dapur saat ia sedang bekerja di sana. Hans juga dengan diam-diam mengambil jarum dari mesin jahit yang ia gunakan. Mereka pun mulai membuat tato itu di malam harinya. Saat Victor menanyakan gambar tato apa yang diinginkan oleh Hans, Hans terlihat gugup dan ia meminta Victor terserah untuk menggambar apa saja. Mereka sambil berbincang-bincang saat itu. Ketika Victor mengatakan kalau ia tak bisa hidup tanpa wanita, Hans merespon kalau ia akan terbiasa dengan hal itu. Victor pun marah mendengarkannya dan menghentikan tatonya. Dan di esok harinya, ketika penjaga tahanan memeriksa sel mereka, ia pun melihat tato setengah jadi di tangannya Hans. Hans dan Victor diam saat penjaga tahanan itu menanyakan siapa yang melakukannya. Penjaga tahanan itu pun kembali memeriksa setiap sudut sel mereka. Penjaga tahanan itu akhirnya mengetahui di mana Victor menyembunyikan alat pembuat tatonya. Victor hanya diam saat penjaga tahanan itu menanyakan siapa pemiliknya. Akhirnya Hans mengakui kalau alat itu adalah miliknya sendiri. Ia pun kembali mendapatkan hukuman isolasi di sebuah kamar yang gelap dan sempit.
Setelah menjalani hukum isolasinya, Hans tetap tinggal dalam satu sel bersama Victor. Victor pun menyelesaikan tato yang ada di tangannya. Hingga akhirnya, Hans dibebaskan dari penjara. Saat ia ingin pamitan kepada Victor, Victor memintanya untuk tidak melakukannya. Ia hanya meminta Hans untuk sesekali mengirimkan rokok kepadanya. Dan setelah beberapa tahun Hans bebas dari penjara, ia pun menjalin hubungan dengan seorang pemuda yang bernama Oscar. Namun karena hubungan homoseksual yang masih dianggap sebagai tindak kriminal, Hans dan kekasihnya akhirnya dipenjara di tahun 1957. Saat di penjara, Hans tidak bisa mengendalikan hasratnya dan ia ketahuan memaksa Oscar untuk bercinta. Oleh sebab itu, Hans kembali mendapatkan hukuman isolasi. Dan setelah Hans menyelesaikan hukum isolasinya, ia dan Oscar akhirnya dipisahkan dan masing-masing memiliki sel tersendiri. Hans dan Oscar hanya bisa bertemu saat mereka beristirahat di halaman penjara. Saat Hans melihat Oscar di halaman penjara, ia langsung mendekatinya. Tetapi Oscar seolah takut didekati oleh Hans. Ia masih kesal karena perilakunya Hans yang begitu barbar yang membuatnya beberapa kali dihukum isolasi. Namun Hans tidak mempedulikan hal itu. Ia malah menanyakan di mana selnya Oscar dan apa kegiatannya. Oscar pun memberitahukan nomor selnya dan bahwa ia bekerja mengecat di atap tahanan. Hans berkata kalau pekerjaannya Oscar menyenangkan karena selalu menghirup udara segar. Namun Oscar tidak sependapat dengannya. Pembicaraan mereka pun dihentikan oleh penjaga tahanan yang meminta mereka untuk berpencar. Oscar mencoba menjauhi Hans, namun Hans tetap bersikeras mengikutinya. Penjaga tahanan itu langsung memukul Hans beberapa kali karena mencoba melawannya. Sejak itu Hans tidak diperbolehkan lagi untuk beristirahat di halaman penjara. Kejadian itu juga diperhatikan oleh Victor. Saat itu Victor bertugas membagikan makanan ke setiap sel. Ia pun mengetahui selnya Hans lewat tato setengah jadi yang pernah ia buat di tangannya Hans. Hans pun tidak segan meminta rokok dari Victor dan Victor membagikannya. Sementara Hans masih ingin bertemu dengan Oscar, tetapi ia tidak diperbolehkan untuk beristirahat di halaman. Lewat Alkitab yang masih ia simpan, ia menemukan cara untuk bisa berkomunikasi dengan Oscar. Esok harinya, ia kembali diam-diam mengambil jarum dari sebuah mesin jahit. Di selnya, ia menusuk-nusuk Alkitab itu menggunakan jarum yang diambilnya. Hari berikutnya, ketika Victor kembali membagikan makanan, Hans memintanya untuk memberikan Alkitab itu kepada Oscar yang berada di sel 163. Victor keberatan melakukannya dan memberikan beberapa alasan kalau ia tidak mempunyai akses ke sel itu. Hans pun menyarankannya untuk memberikannya saat di halaman penjara. Namun Victor membalas kalau ia tidak mau dilihat bersama seorang tahanan homoseksual. Ia pun menolak membantu Hans. Sementara Victor tidak tahu caranya untuk melampiaskan hasratnya selain melakukan onak. Ia selalu ditemani oleh teman satu selnya. Di hari selanjutnya, saat kembali membagikan makanan, ia pun memberitahukan bahwa ia bersedia membantu Hans jika ia mau melakukan sesuatu untuknya. Hans senang mendengarkannya dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Victor. Dengan rasa canggung mengatakannya, Victor bermaksud meminta Hans membantunya melampiaskan hasratnya. Tetapi Hans membalas kalau ia tidak melakukan hal itu kepada setiap orang. Victor kesal mendengarkan hal itu dan langsung menutup lubang pintunya. Ia pun mengurungkan niatnya. Namun sebelum ia berjalan jauh meninggalkan pintu selnya Hans kembali memanggilnya dan mengatakan kalau ia bersedia melakukan apa yang diinginkan oleh Victor. Mereka pun langsung beraksi saat itu juga. Setelah melakukannya, Hans langsung memberikan Alkitabnya kepada Victor untuk diserahkan kepada Oscar. Saat itu juga, Victor langsung menuju sel yang telah dikasih tahu oleh Hans. Sebelum menyerahkan Alkitabnya, Victor mengintip sel itu terlebih dahulu dan mengetahui bahwa orang yang ada dalam sel itu adalah pemuda yang pernah ia lihat bersama Hans di halaman penjara. Meski begitu, Victor tetap memberikan Alkitabnya dan memberitahukannya dari siapa. Victor kembali lagi mengintip ke dalam sel itu untuk mengetahui apa di balik Alkitab itu. Oscar juga kebingungan dengan Alkitab itu. Victor berhenti mengintip saat Oscar menoleh ke arahnya. Ia pun tak bisa menebak ada apa di balik Alkitabnya. Sedangkan Oscar berusaha mengetahui apa yang tersirat di Alkitab itu. Ia pun akhirnya menyadari bolongan jarum yang telah dibuat oleh Hans menandai beberapa kata di Alkitabnya. Oscar akhirnya berhasil membaca surat cinta dari Hans. Hans juga memberikan pesan agar Oscar tidak bangkit dari tempat tidurnya apabila penjaga datang memeriksa mereka. Malamnya, Oscar akhirnya dihukum untuk tidur di luar ruangan dan ia melihat Hans di sana. Setelah penjaga tahanan pergi, Hans langsung memeluk Oscar. Namun Oscar tetap mencoba menghindarinya. Hans menawarkan jaketnya tetapi Oscar menolaknya. Oscar pun menanyakan tujuannya Hans melakukan hal itu. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa sebelumnya mereka berdua pernah kedapatan melakukan skandal di penjara. Hal itu membuat mereka dipisahkan dan masing-masing mendapatkan hukuman isolasi. Oscar juga masih kesal dengan sikapnya Hans yang tidak bisa melihat situasi.
Dengan menangis, ia pun memberitahukan kalau mereka tidak akan bisa hidup bersama. Melihat Oscar berputus asa, Hans mencoba menghiburnya dan mengatakan kalau mereka berdua akan pergi ke Jerman Timur setelah mereka keluar dari penjara, di mana kehidupan LGBT di Jerman Timur lebih diterima. Oscar hanya tersenyum mendengarkan impian manis yang diucapkan oleh Hans, seolah menganggap hal itu sebuah leluconan dan sesuatu yang mustahil dilakukan. Meski begitu, ia tetap membelai Hans dan mengajaknya untuk bercinta. Hans mengatakan kalau ia mencintai Oscar, tapi Oscar tidak membalasnya. Film pun memperlihatkan isi kamera yang mengabadikan momen indah antara Oscar dan Hans sebelum mereka ditangkap dan dipenjara. Adegan yang juga membacakan balasan pesan untuk Hans yang diungkapkan oleh Oscar melalui Alkitabnya, seolah menjadi pesan terakhir yang Oscar curahkan untuk Hans. Esok harinya, saat Victor dan yang lainnya bekerja atau memasak di dapur, mereka melihat seseorang bunuh diri melompat dari atap penjara. Victor syok melihat orang yang bunuh diri itu adalah Oscar. Sementara Hans belum mengetahui apa yang terjadi karena ia tidak diperbolehkan beristirahat di halaman penjara. Tak lama setelah itu, penjaga tahanan mendatangi selnya dan mempersilahkan Hans untuk beristirahat di halaman penjara. Saat ia dibawa ke halaman penjara, Hans mencoba melihat Oscar, tetapi ia malah diperhatikan oleh beberapa tahanan lainnya. Hans belum menyadari kalau Oscar telah mati bunuh diri. Ia datang mendekati Victor yang sedang asik bermain ludo bersama yang lainnya. Hans menanyakan di mana Oscar berada. Victor pun memberitahukan kalau Oscar sudah tak di sana lagi. Hans belum ngeh saat itu. Ia menanyakan kemana penjaga penjara membawa Oscar. Victor pun mengatakan kalau Oscar sendirilah yang memilih pergi dan menjatuhkan diri dari atap penjara. Hans belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Victor. Ia menjauh dari mereka dan kembali memperhatikan sekitarnya. Ia tetap tidak melihat Oscar dan ia mulai merasa kebingungan. Victor merasa iba melihatnya. Ia bangkit dari tempat duduknya dan datang menghampiri Hans. Hans memintanya untuk menjauh. Saat itu juga, Victor berusaha menguatkan Hans dan memberanikan diri memeluknya di tengah-tengah halaman penjara itu. Hans menangis begitu histeris dan Victor tidak mau melepaskan pelukannya hingga mereka tersungkur bersama-sama. Tak lama, penjaga tahanan datang untuk memisahkan mereka berdua. Victor mencoba melawan penjaga tahanan itu dan bersikeras untuk tetap memeluk Hans. Ia tidak mau melepaskan tangannya meski penjaga tahanan itu telah memukulinya dan Victor seolah melindungi Hans. Karena hal itu, mereka berdua pun kembali diseret untuk dihukum isolasi. Setelah menjalani 2 tahun lagi penjara, Hans akhirnya kembali dibebaskan. Sementara Victor masih menjalani hukuman 20 tahun penjara. Meski telah beberapa kali keluar masuk penjara, namun Hans masih saja tidak berhenti melakukan tindak homoseksual dan kembali kedapatan melakukan cruising di toilet umum yang sama. Di toilet itu, ia tertangkap kamera melakukan hubungan dengan seorang pria yang bernama Leo. Di tahun 1968, Hans kembali lagi masuk ke penjara. Setelah melakukan pemeriksaan yang begitu ketat, ia mendapatkan sebuah sel khusus untuknya sendiri. Di sana, Hans tetap dipekerjakan menjadi tukang jahit. Ia melihat bahwa Victor juga dipekerjakan di sana. Victor juga terkejut melihat Hans kembali di penjara. Ia seolah merasa senang. Hans juga senang melihatnya dan datang mendekatinya. Ia mengatakan bahwa ia telah merindukan Victor. Victor juga senang mendengarkannya dan ia memberikan semacam ganja kepada Hans. Mereka berdua disaksikan oleh Leo atau pemuda yang pernah berhubungan dengan Hans saat di toilet umum. Ternyata Leo ditangkap lebih awal daripada Hans dan ia juga dipekerjakan menjadi seorang penjahit. Ia dan Hans saling memperhatikan. Di selnya saat malam-malam, Hans dengan diam-diam kembali menggulung tembakaunya dan memasukkan ganja ke dalamnya. Ia pun menikmati ganjanya sendirian. Esok harinya, pemuda yang bernama Leo datang untuk membersihkan selnya Hans. Hans menanyakan di mana pemuda itu ditangkap. Pemuda itu pun menjawab kalau ia ditangkap di sebuah toilet. Kebetulan Hans juga ditangkap polisi di tempat yang sama. Mereka berdua menyadari kalau mereka sudah pernah bertemu sebelumnya, namun keduanya tidak ingin mengungkapkannya. Saat semua tahanan dipersilahkan untuk beristirahat di halaman penjara, Hans melihat Leo dianiaya oleh tahanan lain dan menyebutnya seorang homo. Hans mendekati mereka dan mencoba menjauhkan Leo dari para tahanan yang mengejeknya. Namun salah satu di antara mereka melawan Hans yang membuat Hans secara spontan berkelahi dengannya. Perkelahian itu pun disaksikan oleh penjaga tahanan. Victor yang juga berada di antara tahanan itu terlihat kesal dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Hans. Hans pun kembali mendapatkan hukuman isolasi. Dengan diam-diam, Victor tak lupa memberikan rokok kepada Hans sepanjang masa isolasinya. Tak lama kemudian, Hans pun dikeluarkan dari ruang isolasi. Saat ia merokok dari jendela selnya, ia kembali melihat Leo datang untuk membersihkan kamarnya. Ia pun meminta Leo menutup pintu selnya dan membujuknya merokok bersamanya. Mereka pun berbagi rokok dan berbincang sejenak. Leo memberitahukan bahwa ia adalah seorang guru.
Mereka berdua pun semakin dekat, bahkan duduk bersama saat semua tahanan mengadakan ibadah di malam harinya. Sesekali mereka melirik satu sama lainnya. Dari sisi lain, Victor juga memperhatikan mereka dan terlihat sedikit cemburu. Hari selanjutnya, saat di kamar mandi, Hans datang mendekati Leo. Ia pun berbisik kepada Leo agar nanti malam ia tidak bangkit dari tempat tidurnya saat penjaga tahanan memeriksa mereka. Meski sempat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Hans, namun malamnya Leo tetap melakukan apa yang telah disarankan oleh Hans. Saat penjaga tahanan membangunkan dan memeriksa keadaan mereka, Leo tetap bertahan di tempat tidurnya, berpura-pura tidur seolah tidak mendengarkan perintah penjaga tahanan itu. Karena hal itu, ia pun mendapatkan hukuman untuk tidur di sebuah ruangan terbuka. Di sana ia bertemu dengan Hans. Ternyata Hans juga melakukan hal yang sama agar mereka bisa bertemu. Hans pun meminta Leo duduk di sampingnya dan mereka pun mulai berkencan. Setelah bercinta, Leo bertanya jika Hans sering melakukan cara seperti itu. Hans menjawab bahwa ia tidak sering melakukannya. Mendengarkan hal itu, Leo pun yakin kalau Hans benar-benar mencintainya. Mereka pun kembali membahas pertemuan mereka saat cruising di sebuah toilet. Hans pun menyadari bahwa Leo ditangkap karena ulahnya. Leo mengaku kepada polisi bahwa Hans memaksanya berhubungan, tetapi polisi tidak mempercayainya dan ia tetap di penjara. Esok paginya, mereka pun kembali ke sel masing-masing. Hari itu juga, Victor datang menemui Hans dan mengingatkannya untuk berhati-hati dengan pemuda itu. Namun, Hans malah menuduh Victor hanya cemburu. Victor membantah tuduhannya itu dan mengatakan kalau ia hanya khawatir jika Hans dicap homo di penjara itu dan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Hans membalas kalau hal itu tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Victor yang dicap masih menggunakan obat-obatan di penjara. Victor kurang terima dengan balasan itu dan ia tetap mencoba menasihati Hans. Tetapi Hans langsung pergi meninggalkannya. Malam harinya, Hans kembali lagi tidur di luar bersama pemuda itu. Sambil membelai kepala pemuda itu yang sedang tidur, Hans juga terbayang dengan kekasihnya Oscar yang meninggal bunuh diri. Tak lama kemudian, tanpa sepengetahuan Leo, Hans akhirnya menulis surat pengakuan bahwa dialah yang memaksa Leo melakukan tindakan homoseksual yang membuat Leo terkena pidana. Hal itu ia lakukan agar Leo dibebaskan dari penjara. Leo pun heran mengetahui hal itu. Saat ia dan Hans dibawa ke pengadilan untuk mengajukan permohonan itu, ia bertanya mengapa Hans melakukannya. Hans menjawab kalau hal itulah yang diinginkan oleh Leo dan ia tidak layak berada di penjara itu. Leo membalas kalau ia tidak menginginkan cara yang seperti itu. Ia lanjut menanyakan bagaimana dengan hubungan mereka. Hans menjawab kalau mereka tidak pernah memiliki hubungan apa-apa. Leo terkejut dan hanya diam mendengarkannya. Ia pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Sementara Hans masih tetap di penjara dan melanjutkan pekerjaannya menjadi tukang jahit. Tak lama setelah itu, Victor juga akan dibebaskan setelah 20 tahun di penjara. Namun sebelum penjaga tahanan membawanya masuk ke ruang administrasi, Victor mendesak untuk pergi ke ruang toilet dan di sana ia menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Ia pun pingsan dan tak keluar-keluar dari kamar toilet itu. Setelah beberapa saat, penjaga tahanan pun melihatnya. Victor akhirnya tidak jadi dikeluarkan dari penjara dan ia tetap menempati selnya. Saat itu juga, Hans telah menggantikan pekerjaannya Leo sebagai tukang bersih-bersih ke setiap sel. Ia akhirnya bisa melihat selnya Victor untuk yang pertama kalinya. Ia terkesima dan mencoba menyentuh sebuah gambar seksi dari atas mejanya Victor dan Victor melarangnya. Saat itu juga, Hans mengatakan kalau ia bisa membantu Victor. Tetapi, Victor membalas kalau ia tidak membutuhkan bantuan dari Hans. Hans pun langsung pergi meninggalkan selnya. Namun, setelah beberapa hari, Victor meminta penjaga tahanan agar Hans dipindahkan satu sel dengannya. Ia memberikan kalung emasnya kepada penjaga tahanan itu agar permintaannya dikabulkan. Penjaga tahanan itu pun menerimanya. Akhirnya, Hans dipindahkan ke selnya Victor dan Victor langsung mempersiapkan tempat tidur buatnya. Hans pun merawat Victor saat Victor sakit-sakitan dan muntah-muntah. Setelah itu, Victor juga menceritakan kasus pembunuhan yang ia lakukan sehingga ia masuk penjara. Ia membunuh pria yang tidur bersama istrinya saat ia kembali dari medan perang dan mendapati istrinya berselingkuh. Ia sangat merasa bersalah dengan hal itu dan merasa tidak layak dibebaskan dari penjara. Karena kecanduan obat-obatan, Victor merasa tidak tenang dan tidak bisa tidur hingga subuh harinya. Saat Hans masih tertidur, Victor diam-diam bangkit dari tempat tidurnya dan mengeluarkan semacam obat-obatan yang ia simpan di balik lemari kecilnya. Namun, Hans melihatnya dan berusaha menghentikannya. Ia pun menahan badannya Victor dengan cara memeluknya begitu erat. Mereka pun tidur bersama hingga pagi harinya. Meskipun mereka berada dalam satu sel, namun Victor masih enggan dekat-dekat dengan Hans saat mereka beristirahat di halaman penjara. Victor memberitahukan Hans bahwa ia bukanlah sepertinya dan ia meminta Hans menjauhinya. Hans pun langsung pergi menjauhi Victor. Meski begitu, hatinya Victor mulai bergejolak.
seolah ia jatuh cinta kepada Hans. Ia bahkan tidak bisa tidur di malam harinya. Malam itu juga, ia bangkit dari tempat tidurnya dan memilih tidur di kasurnya Hans sambil memeluknya. Sejak itu, Victor pun mulai memberanikan diri dekat-dekat dengan Hans. Tak lama setelah itu, Hans membaca sebuah majalah yang mengabarkan bahwa hukum untuk tindakan homoseksual telah ditiadakan. Malam harinya, sebelum ia memberitahukan hal itu kepada Victor, ia mengajak Victor untuk berusaha kabur dari penjara itu. Tentu saja, Victor berkata kalau hal itu mustahil mereka lakukan. Hans meminta Victor berusaha melakukannya, namun Victor berteriak mengatakan bahwa tidak akan pernah ada jalan keluar buat mereka. Hans pun memberikan majalah yang telah ia baca kepada Victor. Victor pun heran membaca pemberitaan itu dan tidak percaya kalau hukum homoseksual dihilangkan begitu saja. Ia pun menyadari bahwa Hans segera dibebaskan dari penjara itu. Ia terlihat sedih mengatakan hal itu kepada Hans. Hans pun memberitahukan kalau ia tidak akan kembali lagi ke penjara itu. Malam itu juga, Hans terbangun saat mendengarkan suara pukulan dari salah satu sudut selnya. Ia pun melihat Victor yang berusaha kabur dan mencoba menghancurkan jendela selnya. Hans pun meminta Victor berhenti dan menariknya turun. Tak lama kemudian, Hans akhirnya keluar dari penjara. Setelah beberapa hari dibebaskan, ia memasuki sebuah bar yang dinamai Great Freedom, sebuah bar yang dikhususkan untuk kaum LGBT. Di sana, ia memperhatikan seorang pria dan pria itu mengajaknya untuk turun ke ruang bawah tanah. Di ruangan itu, Hans menyaksikan kaum gay dengan bebasnya melakukan cruising dan berhubungan. Namun pemandangan itu seolah tidak menaikkan gairahnya Hans dan ia juga tidak menemukan pria itu di sana. Hans kembali lagi ke bar dan membelikan rokok yang disukai oleh Victor. Setelah itu, ia keluar dari bar dan memecahkan sebuah toko emas menggunakan batu. Ia mengambil beberapa emas dari sana, namun ia tidak berusaha untuk kabur. Meski alarm toko itu berbunyi, namun Hans malah duduk santai sambil merokok di depan toko itu. Ia sepertinya berharap kembali masuk ke penjara agar bertemu kembali dengan Victor. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Sebuah kisah yang menyentuh dan luar biasa dengan kehidupannya Hans. Meski di waktu itu Jerman telah bebas dari sekutu, namun kebebasan tidak sepenuhnya didapatkan oleh kaum LGBT. Mereka tetap dikriminalisasi dan mendapatkan hukuman penjara. Hal itu membuat Hans yang tidak bisa mengendalikan hasratnya berulang kali keluar masuk menjadi tahanan. Kehidupan di penjara seolah menjadi rumah kedua baginya, di mana kisah asmaranya juga berkembang di sana. Victor yang juga sebelumnya sangat homofobia terhadap Hans, secara perlahan bisa menerima Hans dan tanpa disadari, ia juga mencintai Hans. Dari tindakan yang dilakukan oleh Hans di akhir film, bisa disimpulkan bahwa ia akan bertemu kembali dengan Victor di penjara dan mereka hidup bersama di sana. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa juga memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.